Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Anhar Caniago. InsyaAllah pada video kali ini saya akan membahas tentang kematian. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi realita kehidupan bagi manusia di alam dunia ini jika manusia dikenalkan dengan dua kata. Yang pertama, jika manusia mengenal kata awal, tentu manusia akan mengenal kata akhir. Yang kedua, jika manusia mengenal kata memulai, tentu manusia mengenal kata selesai. Begitu juga dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Kalaulah kita dihidupkan ke dunia ini untuk memulai kehidupan, maka suatu saat kita juga pasti akan mengakhiri kehidupan. Itulah yang namanya kematian. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia ini dimulai ketika seorang manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Tidak lama ia kemudian hidup di dunia ini, dia akan menemukan suatu kenyataan yang tak bisa ia hindari, yaitu kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullun nafsin ja'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Oleh karenanya, sepanjang apapun kita menoreh garis kesuksesan di dunia ini, namun akan berakhir yang namanya dengan kematian. Oleh karenanya, sebelum ruh dan jasad berpisah, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita persiapkan? Harta yang kita miliki tinggal, rumah mewah tinggal, istri yang cantik tinggal, kebun yang luas tinggal. Yang kita bawa mati hanyalah amal soleh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'uhul mayit salasa." Yang mengikuti mayit itu sampai ke kuburan ada 3. Fayarji'u isna, akan kembali 2. Wa yabqa wahid, akan tetap 1 dalam kuburan menemaninya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali yang namanya keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid ma'ahu, akan kekal bersamanya, yaitu amal ibadahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar saja. Dunia ini pentas kehidupan. Kita dihidupkan dari dalam tanah dan akan mati nanti, dimasukkan lagi ke dalam tanah. Warnanya, bentuknya sama seperti tanah, bahkan kita ini akan menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu, di dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksara min zikril maut ukrimu bisalasati asya'a." Barang siapa, kata Nabi, yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan dia 3 hal. Yang pertama, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, dia akan bersifat qanaat terhadap dunia. Dan yang ketiga, dia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qari'ah, "Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan amal keburukannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang bahagia, di tempat yang sangat indah, yaitu surga.
Namun sebaliknya, barang siapa yang amalnya ringan dan lebih berat amal dosanya, maka dia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan hidup dan kehidupan ini untuk senantiasa bertakarrub dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya kita siap yang namanya dengan kematian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, itu datang dari nafsu dan kebodohan diri saya sendiri. Subhanallah bihamdi wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.